Rekan-rekan mahasiswa, hari ini kita akan membahas mengenai pengarahan dan atau menggerakkan actuating dalam mata kuliah dasar-dasar ilmu manajemen. Berikut unit kompetensi dan elemen kompetensinya pada topik hari ini. Pengertian pengisian jabatan atau staffing. Sebelum diartikan, kita harus mengerti dahulu fungsi pengisian jabatan atau fungsi staffing itu apa, ya. Yaitu yang terdiri dari pengadaan karyawan, penarikan karyawan, seleksi karyawan, penempatan karyawan, dan pemberhentian karyawan. Jadi, staffing itu apa atau pengisian jabatan itu apa? Terdiri dari pengadaan karyawan, penarikan karyawan, seleksi karyawan, penempatan karyawan, dan pemberhentian karyawan. Kita bahas satu-satu. Pengadaan karyawan merupakan proses penarikan, seleksi, penempatan orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan baik kualitas maupun kuantitasnya adalah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi adanya pengadaan karyawan ini karena perusahaan butuh, bukan karena ada orang yang mau kerja makanya dibuatlah pengadaan karyawan. Ya, jadi karena butuh makanya diadakan pengadaan karyawan. Nah, kemudian untuk mendapatkan karyawan yang baik harus dilakukan dengan cara analisis jabatan, job analysis atau uraian, kemudian uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Spesifikasinya gimana? Jadi saya ulangin, kalau kalian misalnya ingin nanti setelah lulus misalnya jadi manajer, ingin menambah karyawan di bawah kalian, ya biasanya ini kan manajer per divisi dulu kan, buat bawahannya dia itu apa. Nah, yang pertama itu analisis berapa jabatan apa yang diperoleh, ya. Analisis jabatan, kemudian uraian jabatannya apa, job description-nya apa, kemudian dan spesifikasi pekerjaannya apa. Ya, jadi ini dulu yang dilakukan. Oke. Kemudian penarikan karyawan atau recruiting. Kegiatan mencari menetapkan sumber tenaga kerja yang diperlukan dan mempengaruhi cara penarikan melalui misalnya iklan tenaga kerja agar mau melamar pekerjaan yang masih kosong di perusahaan. Ya, jadi perusahaan ini biasanya dia buat iklan, ya bisa melalui Instagram ya, kemudian Facebook dan sebagainya ya, atau di koran ya, yang dulu biasa di koran. Tapi sekarang kalau melalui online biasanya melalui Jobstreet, Job SDB, Karir ID dan sebagainya, CDC dan sebagainya. Nanti kalau kalian udah sekitar semester mau akhir ya, mau lulus gitu ya, coba mulai buka-buka Jobstreet, Job SDB ya, lamaran ya, mulai coba-coba melamar pekerjaan ya, bagaimana di secara online, cara membuat surat lamaran, kemudian belajar psikotes ya, kemudian nanti kita bahas lagi ya. Oke, sumber karyawan di sini dapat bersumber dari, jadi nanti kalau ditanya sumber karyawan itu ada dari mana aja? Ada dari sumber internal yaitu melalui karyawan yang telah ada, baik karena rotasi, promosi, dan juga sumber eksternal yaitu dari karyawan yang ditarik dari luar perusahaan. Kalau sumber internal di sini maksudnya adalah misal kalian ketika di perusahaan masih jadi staf admin produksi, kalian mau naik ke level supervisor produksi, tentunya harus ada yang merekomendasikan. Ya, itulah yang namanya nanti naik jadi supervisor produksi, itulah sumber internal. Kalau sumber eksternal bagaimana? Yang di luar dari karyawan. Misal kalian melamar di staf keuangan. Nah, itu berarti dari luar perusahaan ya, buat surat lamaran dan sebagainya.
Nah, kemudian ada seleksi karyawan. Kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar diterima atau ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan. Jadi proses seleksi itu bagaimana kalau nanti kalian udah ngasih lamaran, surat lamaran ya, berkas-berkas lamaran itu HRD, Human Resource Development itu biasanya menyeleksi surat-surat lamaran kalian ya. Sesuai nggak IPK-nya ya, pengalaman kalian organisasi dan sebagainya. Pemeriksaan referensi itu terkait IPK, kemudian pengalaman, CV ya. Kemudian ada wawancara pendahuluan. Biasanya ini wawancara melalui HRD. Jadi HRD mengkonfirmasi misalnya apa aja yang kalian bagaimana sih mendapatkan misalnya IPK misalnya 3,9 atau bagaimana pengalaman organisasinya ya. Ingin melihat karakter kalian itu biasanya HRD yang wawancara. Tentunya ya kalau kalian nanti sudah misalnya dipanggil tahap 1 di HRD itu, kalian juga harus tahu ya bagaimana perusahaan itu bergerak di bidang apa. Kemudian harus berprinsip ya Nak ya, kalau wawancara itu sebenarnya pertanyaan yang sudah disiapkan. Jadi coba dan kalian harus juga menyiapkan jawabannya, jangan tidak disiapkan jawaban itu ya. Coba nanti kalian coba cari di internet ya. Pertanyaan-pertanyaan apa aja sih biasanya yang dilakukan di wawancara pendahuluan ya. Biasanya kenapa kalian kesini naik apa? Misalnya HRD-nya tanya misalnya gitu kan. Terus kalian polos-polos aja jawabnya, oh saya dianterin karena saya capek, misalnya perusahaannya jauh gitu. Kalian polos aja jawabnya. Nah harusnya jangan kayak gitu. Misalnya kalian jawab, saya dianterin misalnya ya ke perusahaan ini tadi tesnya karena saya tidak tahu di daerah sini, saya takut telat misalnya datang ke sini, jadi saya minta dianterin oleh misalnya kakak kalian gitu ya. Karena saya sangat ingin memberikan yang terbaik pada saat wawancara pendahuluan. Nah, berarti HRD merasa kalau wah anak ini semangat nih orangnya, dia nggak mau ada motivasi kerja, nggak manja ya, mandiri. Jadi tolong berarti nanti HRD oh ini poin plusnya anak ini. Jadi kalau nanti kalian wawancara pendahuluan dengan HRD, silahkan dibaca-baca terkait apa aja sih yang ditanyain dan tolong jangan jawab terlalu apa ya, terlalu polos atau apa ya. Coba dikaitkan dengan dunia kerja gitu intinya ya. Jangan jawabnya kemana-mana gitu ya. Oke, kemudian seleksi ilmu pengetahuan. Biasanya ini terkait dengan bidang studi kalian kalau linear ya. Ya apa misalnya terkait dengan proses pengkodingan ya kalau di IT ya. Kemudian kalau di agribisnis misalnya terkait dengan misalnya bagaimana cara menghitung kelayakan usaha ya, melihat apa aja ya. Kemudian ada selanjutnya kalau udah lolos tes ilmu pengetahuan, tes psikotes. Ya, ilmu pengetahuan ini tentunya yang linear dengan bidang kalian. Psikotes ya mulai dilihat cara tes psikotes itu gimana. Ya, ada tes warteg, ada tes gambar biasanya ya. Ada tes hitung cepat ya, tes koran. Nah, ntar kalian coba lihat ya tes-tes psikotes bagaimana. Kemudian habis lolos ini biasanya tes kesehatan. Dicek karena perusahaan itu pengen kalian itu dapat karyawan yang bagus ya. Kemudian kesehatannya bukan cuman fisik, bukan cuman pendidikannya aja tapi kesehatannya bagaimana ya. Kemudian ada wawancara dengan atasan ya. Jadi ini nanti yang akan menjadi leader kalian selama di perusahaan bagaimana. Ya, kemudian keputusan diterima atau ditolak. Nah, ini. Ya, jadi ini tahapan seleksi. Tolong untuk dipahamin ya. Oke. Kemudian tingkatan seleksi. Biasanya seleksi tingkat pertama ya, ada 3 kali biasanya tahapannya. Seleksi tingkat pertama, kedua, dan ketiga ya. Ada seleksi surat menyurat ya. Nanti ini biasanya seleksi surat menyurat dan pemeriksaan referensi ini di tingkat pertama ya. Kemudian wawancara pendahuluan, seleksi ilmu pengetahuan dan psikotes ini biasanya tahap kedua ya. Tahap ketiga itu biasanya tes kesehatan dan wawancara dengan atasan. Nah, ini baru diterima atau ditolak ya. Nah, kemudian ada penempatan karyawan.
Kegiatan untuk mendapatkan karyawan yang telah lulus seleksi jabatan tertentu dalam penempatan harus dilakukan orientasi dan induksi. Biasanya ada masa orientasinya itu selama 3 bulan. Kalian dilatih, dididik ya, gimana proses kerjanya ya, harus belajar gitu ya. Orientasi, memberitahukan karyawan baru tentang hak dan kewajibannya, tugas dan tanggung jawabnya, dan peraturan perusahaan. Tujuannya supaya karyawan merasa dirinya telah diterima di lingkungannya. Jadi ada masa orientasi ya selama 3 bulan biasanya. Kemudian induksi, kegiatan untuk mempengaruhi tingkah laku karyawan baru yang telah ditempatkan agar ia menaati peraturan dan norma perusahaan. Ya, dia harus tahu dia peraturan-peraturan di perusahaan ya. Kemudian serta pelatihan dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja karyawan. Tentunya kalau nanti udah ditempatkan di mana, kalian harus melakukan masa orientasi, kemudian induksi, terus pelatihannya bagaimana. Kalau pelatihan ini supaya kalian itu efisien kerjanya, ya, kemudian efektif supaya tujuannya tercapai. Nah, kemudian ada pemberhentian karyawan. Pemberhentian adalah putusnya hubungan kerja seorang karyawan dengan suatu perusahaan. Hal ini disebabkan oleh keinginan perusahaan, keinginan karyawan, kontrak kerja habis, peraturan perburuhan, pensiun atau meninggal. Ya, jadi intinya putus hubungan kerja itu diantaranya ya ini ya. Oke, kemudian pengarahan, kita masuk ke topik ya, pengarahan atau penggerakan actuating. Pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha pengorganisasian. Ya ini. Kemudian jadi pengertian pengarahan itu apa? Kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin untuk membimbing, menggerakkan, mengatur segala kegiatan yang telah diberi tugas dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha. Biasanya ini dilakukan oleh pemimpin. Pemimpin itu harus membimbing, menggerakkan supaya bawahannya itu semangat dan loyal terhadap perusahaan ya. Diatur segala kegiatan yang telah diberi tugas dalam melaksanakan sesuatu dalam kegiatan usaha. Jadi diatur mana yang sudah target yang tercapai dan belum. Nah, kalau belum tercapai gimana? Diarahkan bagaimana supaya target itu tercapai di next bulan ya misalnya. Ya. Kemudian pokok yang masalah yang dipelajari pada fungsi pengarahan. Yaitu yang pertama tingkah laku manusia terkait kebutuhan karyawan selain gaji dan kompensasi yang sesuai perlakuan yang manusiawi terhadap karyawan dapat mendorong peningkatan produktivitas kerja. Kemudian hubungan manusiawi dalam kehidupan berkelompok atau organisasi ini harus didasarkan atas kebutuhan kepentingan terkait hormat menghormati, saling membutuhkan, kerjasama di antar semua pihak untuk mencapai tujuan. Jadi kalau di perusahaan itu nggak bisa kerja sendiri, harus saling kerjasama ya. Nah kalau tingkah laku manusia itu terkait apa? Misalnya gaji dan kompensasi yang sesuai. Kalau hubungan manusia itu misalnya terkait dengan saling hormat menghormati ya, kerjasama untuk mencapai tujuan. Kemudian adanya komunikasi. Nah, komunikasi ini suatu alat untuk menyampaikan perintah, laporan, berita, ide atau pesan atau informasi dari komunikator kepada komunikan agar di antara mereka terdapat interaksi ya. Proses komunikasi itu ada unsur komunikator ya. Kemudian ada pesan, pesannya apa, salurannya melalui apa, komunikasi dan action. Biasanya bentuk lambangnya itu bisa dari suara, tulisan, warna ya. Jadi penting kita untuk membelajar itu komunikasi yang baik bagaimana. Cara kita sopan santun, cara kita menyampaikan suka tidak suka itu harus tahu bahasanya, tahu komunikasinya. Jadi harus dipelajari ini ya. Kemudian ada yang keempat, kepemimpinan. Kepemimpinan itu seni seorang pemimpin untuk mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi.
Ya, jadi ada pemimpin, nanti kita bahas juga mengenai pemimpin yang baik itu bagaimana sih sebenarnya ya. Yang pertama, fungsi kepemimpinan itu ada sebagai pengambil keputusan dan realisasi keputusan. Ya, dia seorang pengambil keputusan bagaimana. Kemudian mendelegasikan wewenang dan pembagian kerja. Yang ketiga, meningkatkan hasil guna dan daya guna semua unsur manajemen. Kemudian memotivasi bawahan supaya bekerja efektif dan semangat. Yang terakhir adalah mengembangkan imajinasi, kreativitas, dan loyalitas. Ya, ini fungsi-fungsi manajemen, fungsi-fungsi kepemimpinan. Kemudian selanjutnya, pemprakasa peningkatan pengendalian rencana, mengkoordinasi kegiatan bawahannya, penilaian prestasi ya, memberikan teguran pada bawahan, pengembangan bawahan melalui pendidikan pelatihan, memelihara aktivitas perusahaan, dan bertanggung jawab atas semua tindakan kepada pemilik pemerintah dan bawahannya. Kemudian memberi kompensasi, ketenangan, kesejahteraan pada karyawan. Nah, kemudian unsur-unsur kepemimpinan, ada pemimpin, bawahan, organisasi tujuan, lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Nah, ini gaya-gaya tipe kepemimpinan menurut Malayu SP Hasibuan ya. Yang pertama, pemimpin yang otoriter. Jika seorang pemimpin menganut sistem sentralisasi wewenang atau falsafah pemimpin, bawahannya adalah untuk pemimpin dan menganggap dirinya paling berkuasa, paling pinter, paling mampu, itulah yang disebut sebagai pemimpin yang otoriter. Ya, pengarahan dilakukan dengan cara instruksi dan perintah. Orientasi kepemimpinan hanya untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan, namun tidak memperhatikan perasaan dan kesejahteraan karyawan. Ya, ini tipe-tipe pemimpin yang otoriter. Dia merasa paling berkuasa, pinter, terus dia tidak peduli perasaan karyawannya bagaimana, bodoh amat lah ya. Yang penting dia yang paling kuasa di sini. Dia tidak memikirkan juga kesejahteraan karyawan. Itulah yang disebut sebagai pemimpin otoriter. Kemudian ada pemimpin yang partisipatif. Jika dalam memimpin melakukan secara persuasif, mengajak ya, menciptakan kerjasama yang serasi, menumbuhkan loyalitas dan partisipasi bawahannya. Pemimpin memotivasi karyawan, pemimpin yang menerapkan sistem manajemen terbuka, informasi dan pembinaan kaderisasi mendapat perhatian yang serius. Biasanya ini pemimpin yang partisipatif ya. Kemudian ada juga yang pemimpin yang sifatnya itu delegatif. Jika seseorang memimpin mendelegasikan wewenang kepada bawahannya dengan agak lengkap, jadi dia spesifik, sehingga bawahan itu dapat mengambil keputusan dan kebijakan agak bebas dalam melakukan pekerjaannya. Ya, oke, demikian untuk kuliah hari ini. Silahkan dilanjutkan untuk mengerjakan tugas. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.